pembicara, Pak Rektor, Sivitas Akademika, Universitas Tunggal Bangsa, hadirin semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Mungkin saya langsung saja begini ya. Perjalanan bangsa kita ini tidak berjalan dalam satu garis yang benar-benar lurus ya. Jadi ada dinamika yang terjadi, ada tesa, antitesa, dan seterusnya. Dan saya kira itu wajar saja bahwa masyarakat Indonesia berkembang dalam segala aspek kehidupannya, sosial, ekonomi, pengaruh internasional, kesejahteraan, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya, itu juga membuat perubahan-perubahan situasi yang mengharuskan dinamika kehidupan konstitusi kita itu terus berubah-ubah. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus itu, kalau kita sedikit flashback, penjelasan Soekarno pada tanggal 18 Agustus di sidang PPK itu, beliau menyatakan begini, ya, jadi lebih kurangnya begini. Sidang saya buka lagi, saya berikan kesempatan untuk membuat pandangan umum yang singkat, cekak, aus, hanya mengenai pokok-pokok saja. Dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar yang kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi Kronwet. Jadi nanti menurut Soekarno, pada saat kita dalam keadaan tenang, damai, akan membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna, yang lebih baik, kemudian undang-undang dasar yang tetap. Namun 6 bulan setelah sidang PPK itu, suasana juga tidak tenang. Tapi perubahan-perubahan ketatanegaraan kita sejak November tahun 45, dari presidensial berubah menjadi parlementer, menteri-menteri harus yang bertanggung jawab kepada presiden, berubah secara praktik dengan menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP, saat itu Badan Pekerja. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 menjadi tidak berlaku ketika Undang-Undang Dasar Konstitusi RIS 1949. Ini bagi saya Indonesia kedua. Tadi Indonesia pertama, Indonesia kedua itu konstitusi RIS, karena kita berubah menjadi negara RIS. Kemudian yang ketiga pada awal 1950 lahir Undang-Undang Dasar Agustus 1950 lahir Undang-Undang Dasar sementara, ya, karena kita berubah menjadi negara kesatuan atas mosi integral Nasir, ya. Kemudian kita lahir Undang-Undang Dasar baru dan Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara sebenarnya hakikatnya Undang-Undang Dasar RIS, tapi hanya perubahan secara struktur tata negara dari negara RIS menjadi negara kesatuan. Tapi intinya adalah Undang-Undang Dasar RIS yang memang disadari Undang-Undang Dasar yang sangat liberal. Nah, dalam Undang-Undang Dasar itu diamanatkan untuk akan membentuk konstitusi yang baru, konstitusi yang tetap, ya, yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang namanya Konstituante. Itu amanat dalam Undang-Undang Dasar RIS. Sekalian, Konstituante ini sebagaimana kita ketahui bersama, debatnya hangat, luar biasa. Dan ada 2 debat yang sulit dicapai. Pasal-pasal yang lain sebenarnya sudah selesai. Tinggal pasal mengenai dasar negara saja. Tadinya ada 3 pengelompokan yang berdasarkan nasionalis gitu, kemudian sosialis, kemudian berdasarkan Islam, nasionalis Islam. Ada 3 versi. Pada akhirnya menuju pada 2. Jadi nasionalis, ya, dan nasionalis yang berdasarkan Islam. Nah, saudara, di tengah perdebatan Konstituante itu, sejak 1957, Presiden Soekarno agak melihat demokrasi kita yang liberal ini begitu sangat kesal gitu. Demokrasi ini liberal, yang kata Soekarno, demokrasi ini tidak berakar pada budaya kita. Oleh karena itu kita menghendaki suatu demokrasi yang world demokrasi,
Apa yang disebut dengan demokrasi yang mendukung jalannya revolusi. Itulah demokrasi terpimpin yang disampaikan oleh Soekarno ya, pada tahun 1957. Dalam waktu bersamaan, Soekarno memperkenalkan untuk menjaga persatuan nasional ide Nasakom itu. Nah, ide Nasakom dan demokrasi terpimpin ini sangat didukung oleh PKI, tapi sangat ditentang oleh Masyumi. Ya. Tapi inilah perdebatan yang sangat luar biasa sampai hampir kita terpecah. Ya. Ketika pada akhirnya, pada bulan April akhir 1957, ya, Mei akhir 1997, Soekarno mengusulkan kepada Konstituante untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Tapi di Konstituante ada dua pendapat. Kembali dengan catatan ada perubahan di pasal 29, ya, dan di pembukaan ya, yang kembali mencantumkan Piagam Jakarta, ataukah kembali dalam keadaan utuh. Nah, terjadi voting, voting 30 Mei. Voting 30 Mei itu tidak ada pengambilan keputusan karena tidak ada mencapai 70%, 2/3. Nah, sehingga diulangi lagi voting itu pada bulan Juni, awal bulan Juni, dan juga tidak ada mencapai keputusan karena perbandingan antara yang mendukung kembali kepada Undang-Undang Dasar tanpa perubahan itu adalah 56%, 56, sekian %, kemudian yang menginginkan ada perubahan dengan tambahan 7 kata Piagam Jakarta itu adalah 43%. Nah, setelah itu Konstituante reses, ya, semua pulang kampung. Di tengah reses inilah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, sejak reses itu namanya Konstituante tidak pernah bersidang lagi. Jadi dia mati dalam keadaan reses karena dibubarkan oleh Soekarno berdasarkan Presiden 5 Juli 1959. Tapi ada satu catatan penting saya menyampaikan mengenai dekret ini. Pertama, dekret ini adalah tindakan ekstra konstitusional sebenarnya. Karena yang menetapkan undang-undang dasar itu adalah MPR atau Konstituante. Tapi tidak terjadi. Tetapi karena tadi negara dalam keadaan darurat, dalam negara dalam keadaan darurat itu Presiden boleh mengambil keputusan dalam rangka penyelamatan negara. Maka Soekarno mengeluarkan apa yang disebut dengan Dekret 5 Juli 1999 yang isinya 4 tadi. Satu, pembubaran Konstituante, kembali kepada Undang-Undang 45, kemudian membentuk MPR dan lembaga-lembaga negara yang sifatnya sementara. Tapi satu hal sebenarnya dari dekret itu terikut di dalamnya ide demokrasi terpimpin. Jadi sebenarnya dekret presiden itu ada hakikat di dalamnya ikutlah demokrasi terpimpin. Sehingga dengan dekret presiden itu maka demokrasi terpimpin berjalan mulus dan itulah yang berjalan tahun 1959 sampai 1967 itu. Nah, ketika demokrasi terpimpin, ya, demokrasi terpimpin itu, maka seluruh kekuasaan ada tangan presiden. Pernah satu kali ada undang-undang pokok kekuasaan kehakiman bahwa Mahkamah Agung itu berada di bawah kompartemen kabinet presidensial, ketua MPR, anggota kabinet suka presidensial, kemudian juga ketua BPK dan seterusnya. Seluruh lembaga-lembaga negara adalah anggota kompartemen atau kementerian dan itulah menurut Soekarno pelaksanaan dari demokrasi terpimpin. Ya, oleh suatu revolusi lagi terjadi dialektika baru. Ini Soekarno telah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar. Kemudian dipicu oleh pemberontakan G30S terjadilah suatu revolusi konstitusi. Ya. Revolusi konstitusi mengembalikan makna Undang-Undang Dasar yang sebenarnya yang oleh Soeharto disebut melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, itu yang berjalan selama Orde Baru. Tapi catatannya yang kedua mengenai dekret ini ada suatu hal yang menarik sebenarnya. Tadi saya katakan ada debat antara kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tanpa perubahan atau dengan perubahan. Nah, Soekarno rupanya mengakomodasi tuntutan dari kelompok Islam menghendaki ada penambahan 7 kata dengan menambahkan satu
cantum pertimbangan dalam doktrin itu yang menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Artinya apa? Ketika yang dibawa kepada DPR saat itu ditanya oleh Kiai Saihu dari NU, apakah yang dimaksud ini adalah syariat Islam itu berlaku? Maka Juanda yang mewakili Soekarno, iya betul. Ini akan berlaku, nanti kita serahkan penetapannya nanti pada DPR yang akan membentuk undang-undang. Nah, bagi saya ini suatu sejarah yang suka akomodasi Soekarno terhadap kepentingan Masyumi, kelompok Islam hendaki negara berdasarkan Islam pada saat itu, sehingga mengakomodir Piagam Jakarta dalam dekret presiden ini. Sehingga, saudara-saudara, ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45, saya termasuk yang mengusulkan dan ngotot gitu untuk perubahan pasal 29 dengan menambahkan 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta itu, yaitu ketuhanan. Dulu Piagam Jakarta itu ketuhanan yang kewajiban menjadi Islam bagi para pemeluknya. Kami usulkan diubah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjadi Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu usulannya. Tetapi itu nampaknya memang sangat kuat sekali penolakannya, sehingga suatu kali AM Fatwa membisiki saya, Pak Hamdan, ini suatu rapat sidang tertutup, tapi kami ngomong bisik berdua, Pak Hamdan, tidak mungkin ada perubahan pasal 29 ini dengan mencantumkan kata-kata yang dalam Piagam Jakarta. Saya mengusulkan begini, kita cari coba jangan sampai kita hilang 100%, ya. Bagaimana caranya tetap ada Piagam Jakarta ada dalam Undang-Undang Dasar ini. Kemudian AM Fatwa mengusulkan coba gimana caranya kita cantumkan Piagam Jakarta ada di sini. Lahirlah sebuah ide pada saat itu. Oke, kalau begitu kita kukuhkan doktrin presiden itu dalam Undang-Undang Dasar ini. Karena sebenarnya kita tidak pernah sejak 1945 sampai tahun 1999 itu tidak pernah mengukuhkan Undang-Undang Dasar yang tetap. 45 itu Undang Dasar sementara, PPKI lagi. Kemudian 49 itu RIS, 50 itu juga sementara. Kemudian 59 juga Undang-Undang Dasar Darurat, karena ditetapkan dengan dekret darurat, dia tidak pernah ada. Kita ini sampai 1999 itu Undang-Undang Dasar tetap. Oleh karena itu dulu ada debat, Pak. Ada debat dua tokoh akademisi, yaitu Profesor Ismail Suni dan Profesor Harun Ar-Rasyid. Menurut Harun, kita sahkan dulu Undang-Undang Dasar ini. Karena Undang Dasar ini kita tidak pernah disahkan selama sepanjang sejarah kita. Itu menurut Harun Ar-Rasyid. Ya. Karena belum pernah ada MPR menetapkan lembaga resmi, lembaga konstitusi menetapkan Undang Dasar ini. Tapi Pak Ismail Suni menyatakan bahwa secara praktik Undang-Undang 45 ini telah ditetapkan oleh MPR, walaupun tidak secara formal. Nah, itu debatnya itu luar biasa. Akhirnya pada saat itu diambillah kesimpulan untuk mempergunakan pendekatan akademik yang diajukan oleh Profesor Ismail Suni. Ya, jadi kita menganggap bahwa Undang Dasar itu sudah tetap. Karena itu, saudara, untuk tetap ya tidak hilang rangkaian Piagam Jakarta itu dalam Undang-Undang Dasar perubahan itu, di perubahan Undang-Undang Dasar keempat itu ditegaskan ya. Kalau baca perubahan Undang-Undang Dasar keempat itu di poin A ya, di poin A bunyi begini. Undang-Undang Dasar 9 Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1999 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 23 Juli 1999 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi inilah pertama sekali kita kukuhkan Undang-Undang Dasar ini oleh sebuah lembaga resmi, lembaga konstitusi. Sebelum tidak pernah terjadi. Hanya disetujui oleh DPR pada
22 Juli 1999 itu DPR hasil pemilu tahun 1955. Belum pernah ditetapkan oleh MPRS. Dan MPR juga belum pernah. Jadi saudara sekalian, saya kira ini rangkaian sejarah harus dipahami betul. Jangan sampai kita salah-salah memahami. Ya. Kemudian yang kedua, lalu apa masalahnya pada saat sekarang ini? Pertama, kita tidak boleh terlena untuk kembali kepada Undang-Undang 45. Asli 18 Agustus. Mengapa? Undang-Undang 45 yang 18 Agustus itu bebas dimasuki oleh siapapun dalam struktur yang lebih teknis. Karena itu, berdasarkan Undang-Undang 1950 itu, demokrasi terpimpin itu boleh. Dan dibenarkan saat itu. Ya, boleh. Nasakom itu boleh. Ya, itu kan berdasarkan Undang Dasar 5 Juli, Undang Dasar Deklarasi 5 Juli 1999, jadi boleh. Jadi itu agak kosong sehingga apa yang terjadi? Undang-Undang Dasar 45 itu karena sangat singkat, fleksibel, itu ruang untuk dimasuki dan didikte oleh siapa yang berkuasa itu sangat besar sekali. Nah, itulah sebabnya dimanfaatkan betul oleh Presiden Soeharto sampai umur kabinet sampai berkuasa 32 tahun. Walaupun kita harus berdamai dengan sejarah ya. Soeharto ada benarnya tapi ada salahnya, Soekarno ada benarnya ada salahnya, dan sudah tentu mereka mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Soeharto mengedepankan pembangunan ekonomi karena kita berantakan pada masa Soekarno ya. Tidak lagi pada politik. Politik itu saat itu dikendalikan oleh Soeharto. Dan pengendalian politik oleh Soeharto itu dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi karena itu lahir ide reformasi. Reformasi perubahan-perubahan pada 1999 itu sampai 2024. Dan saya ingin koreksi ya. Perubahan dasar itu bukan 4 kali ya. Memang 4 perubahan. Yang dimaksud 4 perubahan itu adalah satu kesatuan perubahan, karena di perubahan kedua tidak merubah dalam perubahan pertama, perubahan ketiga tidak merubah perubahan sebelumnya dan seterusnya, tapi rangkaian satu kesatuan perubahan. Itu betul kalau dikatakan bahwa ini undang-undang dasar mirip undang-undang dasar baru, ya betul, karena banyak sekali yang harus pada saat itu diperbaiki dan disempurnakan, itu kesepakatan semua. Berapa anggota MPR pada itu seluruhnya setuju, hanya satu pasal yang divote ya, yaitu mengenai utusan golongan, hanya itu saja, yang lain disetujui. Mengapa semua setuju? Karena itulah kondisi real yang kita hadapi pada saat itu, kita memerlukan itu. Memang kita memerlukan itu, tidak ada yang protes, itu nggak ada. Ada kelompok kecil yang protes, tapi kan tidak terakomodir ya, di lembaga perwakilan rakyat. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi sekarang? Saya pada saat itu sudah sampaikan secara terbuka bahwa undang-undang dasar yang kita buat ini betul undang-undang dasar tetap, betul menurut kita sudah bagus, tapi pasti akan ada celahnya pada 20-30 tahun yang akan datang, dan itu pasti akan terasa. Saat itu saya sudah sampaikan. Saya termasuk mengikuti perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat, dan saya sedikit pun tidak pernah merasa diintervensi oleh orang lain. Saya tidak pernah sedikit pun merasa diintervensi oleh Barat, tidak pernah diintervensi oleh siapapun. Saya merasa itu adalah pikiran saya sendiri. Nah, sampai pada saat sekarang ini saya pun merasa bahwa perkembangan lebih 20 tahun terakhir, ide-ide baik dari reformasi di-hijack oleh kepentingan modal dan kepentingan kekuasaan. Saya merasa, apakah kesalahan dari Undang-Undang Dasar? Belum tentu. Saya mengkaji dari segala aspek bahwa banyak sekali undang-undang sebenarnya yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu banyak sekali yang waktu saya di MK batalkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi, saudara-saudara, masalah kita sekarang ini adalah boleh berpikir revolusioner, tapi jangan berpikir, ayo kita kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45. Maka pertanyaannya, apakah siapa yang jamin akan lebih baik? Apakah tidak akan terulang? Ya. Nasakom,
apakah tidak terulang demokrasi terpimpin? Dan ini memberikan cek kosong kepada siapapun yang sangat berkuasa untuk menetapkan kebijakan berdasarkan kemauannya. Jadi, terus sekalian, saya memiliki pengalaman di partai politik, perdebatan di MPR, di DPR, dan seterusnya. Tidak mudah ya, mengatur negara ini, karena dinamikanya begitu sangat luar biasa. Karena itu coba kita berpikir secara jernih, jangan emosional. Coba kita evaluasi Undang-Undang Dasar ini. Saya 5 tahun menjadi lembaga pengkajian MPR. Ya. Tahun 2016 sampai 2019, 2015 sampai 2019, ya. Juga kesimpulannya sama, ya. Tidak ada yang merekomendasikan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada juga merekomendasikan perubahan secara mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 45, tapi ada sedikit beberapa hal yang harus diperbaiki dalam implementasi, kalaupun tidak paling 1-2 pasal yang diperbaiki. Saya kira itu. Jangan kita terpancing kembali kepada Undang-Undang 45. Saya sangat khawatir sekali, ya, kita terlalu emosional melihat persoalan ini sehingga kita lupa berpikir secara jernih. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.